Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita belajar tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Nah, ini ada Udin dan Lani dan Dayu. Mereka bercerita. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Terus lagi, wah sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, ini ada pengertian dari iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baleho. Ini ada gambar-gambarnya. Terus penjelasan dari iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam menyampaikannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Ini ada gambarnya ya. Lanjut lagi. Media iklan cetak itu menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas. Lanjut lagi, hanya menggunakan gambar, diam, dan tidak ada suara. Lanjut ketiga, bisa dibaca berulang-ulang, pembuatan cepat dan harga terjangkau, bersifat visual. Adapun iklan media elektronik yaitu menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Yang kedua, dapat menampilkan gambar dan suara. Yang ketiga, iklan hanya sekelas dan berlangsung pada saat itu saja. Adapun yang keempat, pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Adapun yang terakhir bersifat audio visual. Kita lanjut lagi ya. Ini ada gangguan sistem pencernaan seperti contohnya MAH, diare, sembelit, gastritis, ambien. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. MAH disebutkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH antara lain yaitu muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi MAH itu ialah minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil. Batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak ya. Kita lanjut lagi. Ini ada penyakit diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan fase lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain yaitu fase lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, nyeri perut. Cara mengatasi diare: yang pertama, minum banyak cairan, minum uralit, minum obat, makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Lanjut lagi, penyakit sembelit. Penyakit sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB, antara lain karena pases yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit itu antara lain kesulitan BAB atau buang air besar.
Lanjut lagi, BAB tidak teratur, fesis kering dan keras, nyeri perut, kehilangan nafsu makan. Cara mengatasinya itu yang pertama, makan makanan berserat misalnya pepaya. Yang kedua, minum air mineral yang banyak. Adapun yang ketiga, berolahraga ya. Kita lanjut lagi. Ini ada penyakit gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol maupun pertambahan usia. Gejala gastritis ini yang pertama, nyeri pada ulu hati. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, cegukan. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Adapun cara mengatasinya itu yang pertama, makan secara teratur, hindari makanan-makanan berminyak, asam dan pedas. Adapun yang terakhir cara mengatasinya itu ialah minum obat. Kita lanjut lagi. Ini ada penyakit ambien ya. Penyakit ambien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Adapun gejala ambien antara lain muncul darah dari anus saat BAB. Yang kedua, gatal pada anus. Adapun yang terakhir ketiga yaitu nyeri saat BAB. Cara mengatasinya yang pertama, makan makanan yang berserat. Adapun yang kedua, cukup asupan cairan. Yang ketiga, hindari terlalu lama duduk. Adapun yang ketiga, berolahraga. Nah, demikian hari ini pembelajaran kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.